ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fillah a'azzakumullah. Alhamdulillah pada pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa kembali hadir di tempat yang mubarakah ini, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk hadis yang pertama dari kitab ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam Ibnu Hajar ya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil bahri, tentang laut, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, bahwa laut itu suci airnya, halal bangkainya. Laut itu kata Nabi suci airnya dan halal bangkainya. Kata Imam Ibnu Hajar, akhrajahu al-arba'ah, dikeluarkan oleh al-arba'ah, itu 4 penulis kitab sunan ya, itu Al-Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ibnu Majah. Wa Ibnu Abi Syaibah, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya. Wal lafzu lahu, dan lafaz ini baginya, itu lafaz yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya ya. Jadi beliau punya juga kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Wa Tirmizi, dan juga disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Ya, juga disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Baik. Hadis ini jamaah dimuliakan oleh Allah. Ya, sebelum kita masuk ya, kita perlu dulu mengetahui status kesahihan hadis ini, yaitu bahwa hadis ini dikeluarkan oleh beberapa imam ahli hadis seperti yang kita sebutkan tadi ya, semua dari jalan ya Malik, dari Safwan bin Sulaim, dari Sa'id bin Salamah min Ali Bani Al-Azraq, Anil Mughirah, dari Al-Mughirah bin Abi Burdah, dan dia dari Bani Abdiddar, bahwa dia mendengarkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan ya, dan seterusnya dari hadis ini. Dan hadis ini kata penulis kitab
Minhatul Allam, ini yaitu Syekh Abdullah Al-Fauzan. Jadi bukan Syekh Saleh Fauzan. Jadi ada Syekh Saleh Fauzan, ada Syekh Abdullah Al-Fauzan, ya. Jadi kitab Minhatul Allam itu syarah dari kitab Bulughul Maram. Ya, itu kurang lebih 11 jilid, ya. Menyebutkan bahwa hadis ini sahih wa rijaluhu thiqat. Hadis ini sahih dan rijalnya itu para perawinya adalah perawi yang thiqah. Ya, rijalus syaikhaini, semua perawinya adalah perawi yang disebutkan oleh Imamul Bukhari di dalam kitab sahihnya dan disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Illa Al-Mughirah bin Abi Burdah, kecuali Al-Mughirah bin Abi Burdah, ya, kecuali ini. Ya, akan tetapi ya Al-Mughirah bin Abi Burdah ini wathaqahu An-Nasa'i wa dzakarahu Ibnu Hibban fi Thiqat. Ya, akan tetapi Al-Mughirah bin Abi Burdah ini telah disiqahkan atau dianggap terpercaya di dalam periwayatan hadis oleh Al-Imam An-Nasa'i, dan Al-Imam Ibnu Hibban menyebutkan, ya, Al-Mughirah bin Abi Burdah ini sebagai salah satu rawi yang siqat. Jadi Imam Ibn Hibban punya kitab As-Siqat, yaitu kumpulan rawi-rawi yang siqah. Ya, disebutkan di antaranya adalah Al-Mughirah bin Abi Burdah. Dan berkata Imam Abu Daud bahwa Al-Mughirah bin Abi Burdah ini seorang yang ma'ruf. Ya, itu yang dikenal, seorang yang dikenal. Ya, warawalahu ashabus sunan hadzal hadis. Ya, dan semua kitab, penulis kitab sunan, ya, empat yang kita sebutkan tadi itu meriwayatkan hadis ini, ya, tentu semua dari jalan Al-Mughirah bin Abi Burdah ini. Wa illa Sa'id bin Salamah, kecuali juga Sa'id bin Salamah, ini juga bukan rawi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, bukan. Akan tetapi, ya, beliau juga, ya, Sa'id bin Salam ini juga telah disiqahkan, ya. Wathaqahu An-Nasa'i, telah disiqahkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitabnya As-Siqat. Baik. Dan Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, ya, pernah bertanya kepada Imam Bukhari. Kan Imam At-Tirmizi ini muridnya Imam Bukhari, ya. Imam At-Tirmizi mendatangi Imam Bukhari dan mengatakan, sa'altu Muhammadan, ya, saya pernah bertanya kepada Muhammad, maksudnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, itu namanya Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail. An hadis Malik, saya bertanya kepadanya tentang hadisnya Malik, ya, hadis Imam Malik yang disebutkan dalam Muwatta'nya, hadis ini. Ya, maka Al-Imam Bukhari mengatakan huwa hadisun sahihun, hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, jadi hadis tentang sucinya air laut itu adalah hadis yang sahih menurut Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya, dan hadis ini juga disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, ya, disebutkan juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam At-Tahawi, Al-Imam Ibnul Munzir, ya, Al-Imam Al-Khattabi, Ibnu Mandah, Al-Hakim Al-Baihaqi, ya, Abdul Haq Al-Ishbili dan yang lainnya. Ya, dan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hal tersebut di dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib. Baik. Ya, intinya bahwa hadis ini, ya, hadis yang sahih. Ya, Al-Imam Ibnu Abdul Barr juga mengatakan huwa indi hadisun sahih. Ya, hadis ini menurut saya adalah hadis yang sahih, li'anna al-ulama talaqqahu bil qabuli lahu wal 'amalu bihi wa la yukhalifu fi jumlatihi ahadun minal fuqaha. Ya, kata Imam Ibnu Abdul Barr, hadis ini menurut saya adalah hadis yang sahih karena para ulama itu telah menerima hadis ini dan mereka mengamalkan hadis ini, dan tidak ada seorang pun, ya, dari para fuqaha ahli fikih yang menyelisihi, ya, kandungan yang terdapat di dalam hadis ini, tidak ada. Baik. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, kata Imam Ibnu Hajar, ya, an Abi Hurairah,
Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam sahabat yang mulia Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kunyahnya. Ya, ini adalah kunyah beliau Abu Hurairah. Hurairah itu ya kucing kecil. Dari kata hir. Ya, hir kemudian menjadi isim tasghir menjadi Hurairah. Ya, artinya kucing kecil. Bapaknya kucing kecil. Tayyib. Nama beliau yang sebenarnya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhar itu nama aslinya beliau. Ya, dan perlu kita ketahui nama aslinya Abu Hurairah ini diperselisihkan sampai 100 nama. Ya. Siapa namanya? Ya, akan tetapi Abdurrahman bin Sakhar ini yang paling rajih dari nama beliau. Ya, dan ini pendapat yang dipilih oleh sekelompok ulama ahli hadis, di antaranya Al-Hakim, ya, penulis kitab Al-Mustadrak, ya. Kemudian di antara yang memilih pendapat ini juga adalah Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ya, dan juga dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ini yang paling benar insyaallah. Ya, wa huwa masyhurun bi kunyatihi, dan dia masyhur dengan kunyahnya. Ya, kunyahnya itu ya nama Abu-Abu. Ya, Abu Hurairah, Abu Hafs, ya, Abu Sufyan, ya, dan seterusnya. Ya. Dan jamaah dimuliakan oleh Allah, menggunakan nama kunyah itu hal yang bagus. Ya, hal yang baik. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil seorang anak kecil, ya, padahal belum punya anak. Ya. Beliau manggil anak kecil itu dengan kunyah. Ya, dengan kunyah. Tayyib. Beliau masuk Islam pada tahun penaklukan kota Khaybar, dan beliau terus melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, bahkan beliau yang terbanyak di dalam meriwayatkan hadis. Ya, karena ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, yang pertama adalah Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Ya, kemudian siapa? Ya, kemudian yalihi Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar. Ya, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Jabir, kemudian istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ini 7 sahabat yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti, ya, Al-Muksiruna fi Riwayatil Athar, bahwa orang-orang yang paling banyak meriwayatkan asar itu 7 sahabat. Dan yang pertama yang beliau sebutkan adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di situ tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar. Ya. Perlu kita ketahui bahwa ya tidak berarti bahwa pengetahuannya tentang hadis Abu Hurairah lebih banyak daripada Abu Bakar. Tidak, Abu Bakar lebih banyak, jelas. Karena beliau yang selalu melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga awal-awal masuk Islam dan terus melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang hijrah bersama beliau, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang sahabat kecuali Abu Bakar. Ya, tapi kenapa Abu Bakar tidak meriwayatkan hadis? Ya, banyak sebabnya. Salah satunya adalah karena kesibukan beliau di dalam ya masalah khilafah, karena beliau khalifah. Ya, beliau sibuk di situ sehingga beliau tidak banyak di dalam meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Tayyib. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata Imam Ibnu Hajar fil bahri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fil bahri, tentang laut. Iya, kata fil bahri ini bukan sabda Nabi, ini bukan hadis Nabi, ya, tapi ini ucapan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Karena hadis ini memang ada asbabul wurudnya, ya, ada sebelumnya, kisah sebelumnya, ya, kisahnya disebutkan oleh Al-Imam
Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Itu diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra." Ya Rasulullah, sesungguhnya kami berada di atas laut. Berada di atas laut. Maksudnya berkendara di atas laut, dengan perahu. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'. Dan kami saat itu membawa sedikit air. Bawa sedikit air. Fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau kami berwudu dengan air ini, kami akan kehausan. Karena tidak mungkin minum air laut. Kalau kami berwudu dengan air yang kami bawa ini, kami bisa kehausan. Tidak mungkin minum air laut. Afa natawadda bima'il bahr? Maka bolehkah kami ya Rasulullah berwudu dengan air laut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di situ bahwa air laut itu huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Bahwa dia, maksudnya laut itu at-tahuru ma'uhu, suci airnya, al-hillu maitatuhu, kemudian halal bangkainya. Pertanyaan sahabat ini cuma satu, bolehkah kami berwudu dengan air? Dengan air laut. Tapi Nabi SAW tambahkan faedah bahwa air laut itu dia bukan hanya suci, tapi bangkainya juga halal. Bangkainya halal. Maksudnya apa? Maksudnya binatang laut, binatang laut yang mati tanpa disembelih, maka itu halal untuk dimakan. Halal untuk dimakan, tidak perlu disembelih. Kamu belum pernah ada menyembelih ikan. Belum ada orang tangkap ikan, sembelih ikan, tidak. Jadi seandainya ada ikan yang melayang di laut, ikan besar misalnya, melayang di laut, langsung diambil, mau digoreng, mau direbus, palu cela, seterusnya, semua boleh, halal. Bahkan ikan laut yang terdampar di darat, jangan kecil-kecil, yang besar, ikan paus, ikan hiu terdampar di laut kemudian mati, apakah boleh kita makan? Boleh, karena dia binatang laut, tidak perlu kita sembelih, langsung saja dibakar, diapakan. Ada kisahnya sahabat, kisah sahabat yang menemukan bangkai ikan paus. Dan ikan paus itu sangat besar, sampai disebutkan mereka lewat di antara rangka-rangka ikan itu. Jadi dia ambil dagingnya ikan paus ini, sebagiannya dibikin denden dan lain sebagainya, kemudian mereka juga bagikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangkai binatang laut, kalau dia mati tanpa disembelih, halal, apapun namanya. Mau dia namanya kuda laut, mau dia namanya babi laut, kucing laut, dan seterusnya, maka hukumnya halal. Hukumnya halal. Bahkan manusia laut, disebutkan ulama kita ada manusia laut. Apa istilahnya itu, ikan duyung, Tapi jangan dibayangkan ikan duyung seperti ikan duyung yang kita lihat di TV, cantik dan seterusnya. Tidak seperti itu. Memang separuh badannya seperti manusia dan separuhnya ke belakang itu ikan. Dia punya tangan, bahkan punya payudara yang perempuannya. Tapi tidak seperti gambarkan dia wanita yang cantik, terus tidak. Kalau kita lihat mukanya mau lari. Jadi saya pernah lihat fotonya itu, itu semua giginya gigi taring. Yang di bawah lari ke atas, yang di atas lari ke bawah. Jadi bikin lari, Jadi jangan dibayangkan seperti sekarang. Itu ada.
Dan sebagian ulama mengatakan itu halal karena dia termasuk binatang laut. Dan ini pendapat Al-Imam Malik rahimahullah bahwa semua binatang laut ya tanpa terkecuali itu halal. Ya, sebagian mengecualikan 3. Ya, kecuali katak. Ya, karena memang katak ini salah satu binatang yang dilarang dibunuh. Ya, dilarang dibunuh maka tidak boleh dimakan. Ya. Kalau dilarang dibunuh berarti tidak boleh dimakan. Kemudian mereka juga mengecualikan buaya. Mengecualikan juga ya apa? Saya lupa ya, ular. Ya, ular laut. Ya. Tapi sebagian ulama yang lainnya dari Al-Imam Ibnu Utsaimin ya secara mutlak halal ya, kecuali tadi apa? Katak karena ada hadisnya. Ya, adapun buaya itu dihalalkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Termasuk fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah itu menghalalkan buaya. Ya, kalau dia mengatakan dia binatang bertaring, binatang buas bertaring, ya kita katakan ikan hiu juga bertaring. Ikan hiu juga buas, ya. Betul tidak? Tapi dia dihalalkan. Ya, tidak ada yang melarang ikan hiu. Maka mereka menyamakan dengan ya paus. Apa dengan buaya ini? Tapi sebagian ulama mengatakan ya buaya ini karena dia menjijikkan maka dia diharamkan. Wallahu a'lam, ya. Baik, ala kulli hal ya dalam hadis ini Nabi mengatakan al-hillu maitatu. Ya, bahwa bangkainya itu halal. Ya, jadi binatang air itu halal. Ya, binatang air itu halal walaupun dia sudah jadi bangkai kita makan, tidak disembelih maka insyaallah dia adalah sesuatu yang halal. Yang menjadi syahid dari hadis ini adalah kalimat yang pertama tadi, itu sabda Nabi at-tahuru ma'uhu. Karena kita membahas tentang air, ini yang perlu digarisbawahi. Ya, Nabi mengatakan ketika ditanya tentang air laut beliau mengatakan at-tahuru ma'uhu. Ini dalil bahwa air laut itu adalah air yang suci. Ya, air laut itu adalah air yang suci. Ya, maksudnya dia boleh kita gunakan untuk mandi, ya mengangkat hadas besar, boleh kita gunakan berwudu, ya mengangkat hadas kecil, dan boleh digunakan untuk ya mencuci najis, menghilangkan najis, membersihkan najis. Ya, air laut ini boleh kita gunakan. Ini dalil halalnya atau sucinya air laut. Ya. Kenapa Nabi SAW kasih tambahan faidah? Karena khawatirnya orang ini kan datang bertanya tentang air laut. Ya, dia bertanya tentang air laut artinya dia meragukan kesucian air laut ini, maka dia bertanya. Nabi tambahkan faidah bahwa bangkainya juga halal. Ya, khawatirnya ya, nah jangan sampai orang ini juga mengkhawatirkan ya. Jangan sampai juga orang ini ya ishtaba alaihi, ya samar baginya tentang hukum bangkai laut. Maka Nabi tambahkan bangkainya juga suci, bangkainya juga halal. Ya, supaya Anda tidak ragu. Ya, dari sini dalil kata para ulama kita, seorang yang memberikan fatwa itu jawaban kalau dia menganggap ya perlu untuk menambahkan faidah kepada orang ini, maka diberikan faidah. Ya, dan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Baik. Jadi dua faedah penting dari hadis ini jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya, yang pertama, ya dan ini yang menjadi inti pembahasan kita karena kita membahas tentang air adalah sucinya air laut. Jadi yang berpandangan bahwa air laut ini tidak suci, tidak boleh kita berwudu dengannya, tidak boleh ya mandi dengannya, maka ini tertolak dengan hadis ini. Karena Nabi sudah tegaskan. Nabi tegaskan bahwa air laut itu suci airnya. Boleh kita berwudu, boleh mandi dengannya, boleh menghilangkan najis dengannya. Ya, walaupun kadar garamnya tinggi, tidak apa-apa. Kalau tidak ada air kecuali itu, maka silakan digunakan untuk berwudu walaupun kadar garamnya tinggi dan seterusnya. Yang penting bukan garam. Kalau sudah jadi garam tidak bisa. Ya, nanti mandi garam. Baik, faedah yang kedua adalah halalnya bangkai binatang laut. Ya, sebagian juga masukkan binatang air semua. Ya. Dan ini bersifat umum, kecuali yang disebutkan di dalam nas seperti katak, maka ini tidak boleh.
Ya, ini tidak boleh dimakan. Ya, walaupun ada juga orang Islam yang ya bikin sate katak, ya ini sudah keterlaluan ya. Karena katak dilarang untuk dibunuh. Ya, seorang tabib pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anid dibda, ya, tentang katak. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dia untuk membunuhnya. Kalau dilarang membunuh berarti dilarang untuk dimakan. Nah, ini juga kaidah. Jadi binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh berarti tidak boleh dimakan. Ya, termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Ya, binatang yang diperintahkan dibunuh ini juga tidak boleh dimakan. Ya, diperintahkan dibunuh tidak boleh dimakan. Yang dilarang dibunuh, diperintahkan dibunuh tidak boleh dimakan. Baik. Kemudian kita melangkah hadis yang kedua. Hadis yang kedua berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un akhrajahu as-salasah wa sahhahahu Ahmad. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id al-Khudri, ya, ini juga salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 1 dari 7 yang kita sebutkan tadi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ya. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un." Sesungguhnya air itu suci. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menjadikannya najis. Ya, tidak ada sesuatu yang menjadikannya najis. Akhrajahu as-salasah, dikeluarkan oleh yang 3. Dikeluarkan oleh yang 3. Siapa yang 3 ini? Kita sudah bahas. Ya, itu 4 penulis kitab Sunan kecuali yang keempat, ya. Jadi 4 kecuali yang keempat. Berarti ya tidak masuk Al-Imam Ibnu Majah. Cuma 3, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullahu jami'an. Wa sahahahu Ahmad, dan Al-Imam Ahmad mensahihkan hadis ini. Al-Imam Ahmad mensahihkan hadis ini. Tayyib. Dan tashih dari Imam Ahmad ini, tashih dari Imam Ahmad ini dinukil oleh Al-Mizzi, ya, dinukil oleh Al-Mizzi dari Al-Imam Ahmad, ya, seperti yang disebutkan di dalam kitabnya Tahdzibul Kamal. Ya, beliau menyebutkan pendapat Imam Ahmad yang mensahihkan hadis ini. Baik. Dan hadis ini juga memiliki jalan-jalan yang lain, ya, memiliki jalan-jalan yang lainnya. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini juga punya asbabul wurud, ya. Kenapa Nabi sebutkan hadis ini? Ya, kisahnya bagaimana? Kisahnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya. Ya, ditanya tentang air yang ada di sumur Bidha'ah atau Budha'ah. Ya, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ana tawadda min bi'ri Budha'ah." Ya Rasulullah, bolehkah kami berwudu dengan air yang ada di sumur Budha'ah? Apa itu sumur Budha'ah? Wa hiya bi'run yutrahu fiha al-hiyadu wa luhumul kilab wan natnu. Ya, sumur Budha'ah ini adalah sumur tempat terlempar di dalamnya. Ya. Di dalam sumur ini apa? Al-hiyad. Ya, kain-kain haid. Jadi kain yang dipakai untuk membersihkan darah haid wanita. Ya, dia masuk ke dalamnya.
termasuk bangkai-bangkai anjing masuk juga di dalam sumur itu. Ya, dan kotoran-kotoran masuk di dalam sumur itu. Ya, tapi kata Imam Al-Khattabi, ya, jangan kita bayangkan sahabat itu orang rantasa. Ya, masa di sumur dibuang kain-kain bekas haid, ya, bahkan bangkai anjing. Padahal pada masa itu kan air yang namanya air itu sangat berharga. Iya. Masa begini sahabat, ya, jangan salah paham. Ternyata ya bekas-bekas haid, bangkai anjing dan kotoran itu masuk ke dalam sumur tersebut itu kalau hujan. Kalau hujan ya karena tempatnya ini kan di tempat yang paling rendah. Jadi kalau hujan maka semua air ini terseret, ya, semua kotoran-kotoran terseret masuk ke dalam sumur itu, tertampung semua di sumur itu. Ya. Jadi jangan kita bayangkan sahabatnya orang rantasa, masa dilempar di situ terus bertanya kepada Nabi tentang hukumnya air di situ. Iya. Coba akalnya di mana? Ya jangan kita pahami seperti ini. Penting kita membaca penjelasan ulama tentang hadis, ya. Baik. Jadi sahabat ini bertanya tentang hukum air yang ada di budha'ah. Bolehkah kita berwudu dengan air itu? Karena di dalamnya itu ada kain-kain bekas, ya, yang digunakan oleh wanita yang sedang haid. Ya, tentu berlumuran darah haid. Ya. Dan darah haid itu tidak ada khilaf para ulama tentang najisnya. Ya, dan yang namanya darah itu mesti mempengaruhi warna air, ya. Ditambah lagi apa? Bangkai anjing, kotoran masuk semua dalam sumur itu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal ma'a tahurun. Sesungguhnya air itu suci. Ya. Air itu suci, la yunajjisuhu syai'un. Tidak ada yang bisa menjadikan air itu najis. Ya. Air itu suci, tidak ada yang menajiskannya. Baik. Jadi hadis ini jangan dimuliakan oleh Allah. Penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa air itu hukum asalnya adalah suci. Jadi setiap air yang kita temukan maka dia hukum asalnya statusnya adalah air suci. Ini yang pertama yang wajib untuk kita patri di dalam hati. Ya, yang perlu untuk kita patri dalam hati dulu, air ini hukum asalnya suci. Ya. Hukum asalnya suci. Ya, air sumur, air laut. Ya, air sungai, air hujan, air bor. Ya, ini hukum asalnya suci. Jadi hukum asal air itu suci. Al aslu fil ma at-tahur. Hukum asal air itu suci. Ya. Kecuali apabila air ini berubah salah satu sifatnya disebabkan karena najis. Ya, berubah salah satu sifatnya karena najis. Tapi kalau tidak berubah, ya air kena najis. Misalnya ada air, terus ada anaknya kencing situ, ya, atau jatuh di situ bangkai tikus. Tapi setelah tikusnya dihilangkan, atau setelah anaknya kencing di air itu, air ini tidak berubah salah satu sifatnya. Tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya. Ya, maka berarti air ini tetap suci karena tidak berubah. Ya, tidak berubah. Ya, dia menjadi najis kapan? Ketika berubah salah satu sifatnya itu dengan najis. Baru dia dihukumi sebagai air yang najis. Air yang ada di sumur budha'ah, ya, itu tidak berubah airnya. Walaupun kejatuhan najis, tidak berubah airnya, tidak berubah asal airnya. Ya. Mungkin karena airnya banyak. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu.
wat tahuru ma'uhu ya innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Walaupun dia kena najis, kalau dia masih berada pada asal penciptaannya tidak berubah ya karena sebab terkena najis, maka dia air itu adalah air yang suci. Ya. Itu makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau dia berubah karena najis, maka air ini ya jelas berubah statusnya menjadi najis. Makanya ulama kita membagi air itu menjadi dua. Ya, ada namanya air suci dan ada namanya air najis. Ya, air najis, ini air yang berubah. Salah satu sifatnya ketika dia terkena najis, maka dia menjadi air najis. Tidak boleh kita berwudu dengannya, tidak boleh membersihkan najis dengannya, apalagi mandi, tidak boleh, karena sudah berubah salah satu sifatnya dengan najis. Yaitu berubah salah satu sifatnya, maksudnya apakah yang berubah warnanya, ya, atau yang berubah itu baunya, atau yang berubah rasanya. Ya, kadang air itu ya tidak berubah rasanya, tidak berubah ya rasanya tidak berubah ya, tapi warnanya berubah. Atau warnanya tidak berubah tapi rasanya berubah. Ya, ada bau bangkainya. Berarti dia sudah najis karena berubah salah satu sifatnya dengan najis. Ya. Tapi kalau kena najis tapi dia tidak berubah salah satu sifatnya, maka dia boleh untuk kita berwudu dengan air itu. Air tetap menjadi air yang suci. Ya. Air itu boleh kita berwudu, boleh mandi dengan air itu. Walaupun terkena najis, selama tidak berubah salah satu sifatnya dengan sebab najis tersebut. Itu kaidah ini ya, itu bahwa selama air itu tidak berubah salah sifatnya, itu harus suci. Itu disebutkan di dalam hadis yang ketiga nanti, ya. Disebutkan di dalam hadis yang ketiga. Ya, tidak sempat kita jelaskan. Tapi intinya seperti itu. Ya. Termasuk kalau misalnya air terkena dengan sesuatu yang suci, seperti sabun, sampo, ya, teh, susu, ya, mengenai air yang ada di kolam kita, terus air ini, ya, tidak berubah, maka berarti suci airnya, boleh kita berwudu, ya, boleh mandi dengannya. Tapi kalau berubah, berubahnya dilihat dulu, ya. Kalau perubahan ini menghilangkan kemutlakan air, ya, maka dia berarti sudah tidak boleh kita berwudu, walaupun dia suci, ya, dia suci karena yang kena bukan najis. Tuh, iya. Jadi kalau terkena sesuatu yang suci tapi tidak menghilangkan kemutlakan air, maka dia tetap boleh kita berwudu, ya. Tapi kalau menghilangkan kemutlakan, boleh lagi kita berwudu dengannya, walaupun dia masih termasuk air suci, ya, air suci. Tapi tidak bisa dia pakai berwudu mandi karena sudah hilang kemutlakan airnya. Apa yang dimaksud kemutlakan air? Yang dimaksud, ya, di sini kalau saya mengatakan ambilkan saya air, ya, ambilkan saya air itu, ya, maka orang masih pahami kalau saya bilang ini air, tidak ada embel-embelnya, air, ya, Anda tidak membantai ini air, walaupun sudah berubah karena kena air apa, ya, kena sabun tadi, ya, atau kena tepung, ya, dia tetap masih disebutkan air saja, ya. Ya, kalau saya bilang ambilkan air, maka mungkin Anda ambilkan air itu, walaupun dia sudah berubah karena kena tepung, Anda ambilkan itu karena masih air. Berbeda kalau sudah hilang kemutlakannya, ya, tidak mungkin lagi disebut air, tapi sudah ada embel-embelnya menjadi air kopi, ya, atau kopi, teh, ya. Jadi kalau satu gelas air, ya, dikasih satu sendok kopi, kasih lagi susu, ya, kan tidak mungkin kalau saya mengatakan ambilkan saya air, tidak mungkin Anda ambilkan saya air kopi ini. Iya, karena bukan air, sudah kopi, ya, sudah kopsus, ya, bukanlah air, ya. Tapi ini kalau saya mengatakan ambilkan saya air,
maka mungkin Anda akan ambilkan air, ya, walaupun dia ya berubah salah satu sifatnya karena terkena sesuatu yang suci, masih disebut air. Nah, itu maksudnya kemutlakan air, ya. Dia masih sebagai air mutlak, tidak hilang kemutlakan air. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Atau ada yang bertanya? Silahkan, kalau pertanyaan. Iya. Kita dapatkan di ember misalnya, tanpa kita wudhu biasa terjadi cicak. Iya. Ya, air yang terjatuh tai cicak, ya. Kalau airnya tidak berubah sifatnya, nah ini jelas. Ya, tidak berubah sifatnya ini jelas, ya. Berarti air ini suci. Ya, tapi kalau dia berubah sifatnya, ya, karena 100 cicak yang berak di situ. Banyak, hampir setengah ember. Ya. Nah, perlu dilihat dulu status tai cicak ini. Apakah dia najis atau tidak? Akan khilaf juga ulama kita tentang hukum kotoran cicak. Ya, kenapa mereka khilaf? Ya, mereka khilaf apakah cicak ini binatang yang memiliki darah yang mengalir atau tidak. Kalau dia memiliki darah yang mengalir, berarti kotorannya najis. Kalau tidak dimakan, ya. Jadi binatang yang tidak dimakan, maka kotorannya otomatis najis, ya, otomatis najis, ya. Kalau seperti cicak ini, apakah dia punya darah yang mengalir atau tidak? Kalau dia punya darah yang mengalir, berarti kotorannya najis. Tapi kalau dia, ya, tidak memiliki darah yang mengalir seperti pendapat sebagian ulama kita, maka berarti dia, ya, bukan najis. Berarti kotorannya juga tidak najis. Ya, artinya kalau dia mati, maka dia tidak termasuk bangkai. Ya, artinya bukan sesuatu yang najis. Berarti kotorannya juga tidak najis kalau dia tidak memiliki darah yang mengalir. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah, ya, di dalam Al-Mughni rahimahullahu taala. Baik, wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan lain? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdih, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.